kita bicara tentang implementasi SDGs desa. Kita sudah banyak bicara tentang apa itu SDGs desa, kemudian bagaimana mengukur SDGs desa, bagaimana mengimplementasikan pendataan di SDGs desa. Intinya, ketika kita bicara tentang implementasi SDGs desa, pasti kita bicara tentang data. Nah, data desa perlu saya tegaskan, dan ini yang kesekian kalinya saya tegaskan, Pak Kades, Pak Sekdes, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa, saya tekankan lagi bahwa data desa itu adalah dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Nah, ini harus betul-betul kita pegang bersama-sama agar apa yang kita gali hari ini, apa yang kemudian kita miliki sebagai aset yang luar biasa di desa, yang akan menjadi arah bagi seluruh perencanaan pembangunan dan kebijakan di desa, ini betul-betul kita kelola dengan baik, karena itu adalah milik kita, milik desa, yang digali oleh desa. Untuk apa? Untuk kepentingan desa. Nah, ini sesuai dengan Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu di sana jelas, sahabat desa, di pasal 20 dijelaskan di sana ayat 1, desa merupakan pemilik data desa SDGs desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3, dan data desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. Jadi cantolan hukumnya jelas, milik siapa sih data desa itu. Maka saya katakan data desa dari desa, oleh desa, untuk desa. Ayat 2 ditegaskan di sana, kepala desa berkewajiban mengelola data desa, data SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara 1, menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Nah, ini yang ayat 2, pasal 20 ayat 2 poin A, menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Ini sedang kita perjuangkan agar kepala desa diberi hak untuk menggunakan data tanda tangan elektronik oleh badan sandi negara, ya, sandi negara, badan sandi negara. Nanti kalau sudah keluar izinnya, maka 74.961 desa di Indonesia akan mendapatkan link atau peluang untuk menandatangani dokumen dengan tanda tangan elektronik. Yang kedua, yang poin B, merawat dan melindungi data SDGs desa. Jadi harus betul-betul dirawat, harus betul-betul dilindungi. Kemudian yang C, melakukan pemutakhiran data desa. Ini tolong diperhatikan betul. Hari ini kita melakukan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa. Bukan berarti hanya berhenti sampai hari ini, namanya pemutakhiran. Setiap saat bisa dilakukan pemutakhiran. Setiap ada perubahan data, maka harus dilakukan pemutakhiran. Hari ini ada perubahan data, maka hari ini juga perlu dilakukan pemutakhiran. Besok ada perubahan data, misalnya contoh, ada warga desa yang pindah. Sudah resmi ditandatangani oleh kepala desa, dan resmi dia sudah pindah ke desa lain. Nah, lakukan pemutakhiran data tanpa harus menunda-nunda. Supaya apa? Supaya data desa betul-betul update. Kemudian yang D, poin D, menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Jadi saya ulang lagi, tanda tangan elektronik ini penting, nah, biar kepala desa semakin canggih. Jadi tanda tangan elektronik itu sekarang dipakai oleh menteri, hampir semua menteri menggunakan tanda tangan elektronik. Pak Presiden juga menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, kita mulai juga ke kepala desa untuk bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Tapi jangan lupa, kalau sudah pakai tanda tangan elektronik, nama kepala desanya nggak ada kayaknya. Yang ada hanya kotak kecil, ada barcode-nya. Nah, cuma ketika barcode dilihat pakai HP, akan muncul namanya, akan muncul
pengesahan dan seterusnya. Itu tanda tangan elektronik yang akan kita gunakan di desa-desa. Sahabat desa yang saya banggakan, saya tekankan lagi bahwa data SDGs desa itu milik desa. Maka kita harus mulai membudayakan data. Membudayakan data itu ada 3, ya. Membudayakan data itu ada 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua updating data, dan yang ketiga penggunaan data. Ini jangan lupa, kita ngumpulkan, kita melakukan updating itu pembaruan, tadi pemutakhiran itu updating, dan jangan lupa gunanya data adalah untuk perencanaan pembangunan, maka kita juga harus mampu dalam hal penggunaan data. Kemudian di dalam SDG desa, data SDG kita juga harus memiliki yang namanya demokratisasi melalui data. Artinya warga desa mengetahui kondisi desanya sendiri, potensi, masalah, rekomendasi pembangunan dan pemberdayaan, dan juga di sana ada dialog musyawarah desa berbasis data, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat. Intinya begini, sahabat desa. Jadi kalau kita sudah punya data desa, maka data ini harus bisa dibuka, diakses oleh siapapun, dimanapun. Ya, misalnya saya di Jakarta membuka web desa saya di Jombang, saya bisa mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan di desa saya. Dengan demikian maka siapapun kader desa, warga desa yang ada di rantau, yang sukses, itu bisa menjadi bagian penting dari proses percepatan pembangunan di desa. Karena apa? Kita bisa melihat data desa kita. Yang kedua, dengan SDGs data SDGs desa ini, perdebatan di desa, apakah itu di dalam musyawarah desa atau di dalam perdebatan harian yang terkait dengan pembangunan desa, itu tidak lagi berbasis keinginan, tidak lagi didasarkan pada kemauan, tapi betul-betul didasarkan pada data. Sehingga misalnya kita melihat misalnya ada APB desa yang sudah ditempel di tempat-tempat umum di depan balai desa. Di situ tertulis pembangunan saluran irigasi tersier di dusun mana, panjangnya berapa, 100 meter, lebarnya berapa, dan berapa biayanya. Nah, kemudian terjadi dialog, diskusi. Itu daerah mana ya? Oh, daerah sana. Oh iya, betul. Memang itu lagi rusak. Kalau itu dibenahi, maka akan mempercepat proses terjadinya penyaluran air untuk pengairan di sawah, dan akan menghasilkan sekian puluh hektar sawah akan teraliri air ketika saluran itu dibenahi atau dibangun. Nah, itu berarti bahwa kita sudah bicara berbasis data. Itu pentingnya data. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, sahabat-sahabat desa semua yang saya banggakan, dengan data desa, data SDGs desa, maka kita akan menciptakan, akan tercipta, bukan hanya menciptakan, tapi otomatis akan tercipta menjadi desa yang bisa melakukan banyak hal. Misalnya, dengan data, maka desa bisa mendata. Karena kita sekarang sudah mulai terbiasa, mulai melakukan pendataan, pemutakhiran data. Maka ke depan kita akan menjadi desa yang bisa mendata. Intinya kita bisa mengumpulkan data, memastikan kebenaran data itu, dan yang hampir selalu sulit dilakukan oleh kita adalah memutakhirkan. Coba kita cek di balai desa kita masing-masing, monogram desa yang tercantum di balai desa, itu kira-kira monogram tahun berapa? Monograf tahun berapa? Nama kepala desa kadang-kadang sudah 2 tahun nggak pernah dirubah. Bisa mengumpulkan, ya, bisa ngecek, tapi tidak bisa memutakhirkan. Nah, dengan kebiasaan melakukan kegiatan pendataan ini, maka kita menjadi desa yang bisa mendata, bisa mengumpulkan, bisa memastikan kebenaran atau kevalidan data, dan bisa memutakhirkan. Yang kedua, desa juga bisa mengetahui potensi dan masalah. Kalau sekarang kita
kadang-kadang bingung, potensi desa saya itu apa sih? Atau bahkan kita sering tidak tahu, desa kita ini punya masalah apa. Nah, dengan data yang lengkap, hasil pemutakhiran data kita hari ini, untuk desa-desa yang sudah selesai, dan saya menghimbau dan mengajak, sekaligus menekan kepada desa-desa yang belum selesai, segera diselesaikan, karena dengan data itu, kita akan mengetahui potensi dan masalah yang ada. Oh, desa saya punya potensi, misalnya, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang sekarang lagi dibutuhkan di berbagai daerah. Nah, misalnya, ternyata desa saya banyak sekali pohon semacam itu. Oh, desa saya punya potensi perikanan yang cukup bagus, karena desa saya punya sungai, diapit oleh 2 sungai yang tidak pernah kering. Tetapi selama ini kita tidak pernah melihat potensi itu, karena apa? Karena tiap hari kita melihat. Ketika kita tiap hari kita melihat, seringkali kita tidak menganggap bahwa itu potensi. Atau tiap hari kita melihat, padahal itu masalah. Tapi karena tiap hari kita melihat, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu masalah. Contoh, masih banyak warga desa kita yang berpenyakit kronis dan menahun, tapi tidak pernah dipikirkan oleh pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Misalnya, ada yang kena stroke. Ya, tiap hari kita tahu kalau ada tetangga kena stroke, tapi tidak pernah kita pikirkan bagaimana pengobatan setiap harinya, apakah sudah ada yang merawat, apakah sudah pernah dibawa ke puskesmas. Nah, ketika kita melakukan pendataan, kita baru tahu ternyata banyak di desa kita. Kemarin kita bayangkan hanya ada 2-3 orang, tapi setelah kita data, ternyata ada 5 orang. Dan satu hal yang kita baru ketahuan, ternyata desa kita juga ada orang yang kena TBC. Nah, misalnya itu. Atau stunting, ternyata nggak tahu desa kita ini stuntingnya banyak banget. Nah, disitulah makanya kita kemudian dengan data ini menjadikan desa bisa mengetahui potensi dan masalah yang ada. Yang ketiga, dengan data desa bisa membangun, ya, merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kalau sekedar merencanakan, siapapun bisa. Saya mau bangun jalan ini. Nah, apakah perencanaannya benar atau tidak? Belum tentu. Tapi kalau bisa merencanakan, bisa. Kemudian bisa melaksanakan, gampang. Namanya bangun jalan aja kok. Yang penting batu kita tata sedemikian rupa. Kemudian kalau pakai cor ya kita semen, kalau model cor ya kita tuangkan semen yang sudah diaduk dengan pasir, maka jadilah. Tetapi belum tentu pola pembangunan itu benar, sesuai dengan kontur tanah yang dibutuhkan. Apa memang betul bahwa tanah di desa kita itu cocok dengan model pembangunan jalan pakai cor? Nah, ternyata setelah kita dalami, setelah kita melakukan pengumpulan data, kita baru tahu ternyata tanah di desa kita ini tidak cocok kalau pakai cor. Cocoknya pakai paving. Kenapa? Karena tanah kita sangat mudah gerak. Nah, kalau paving, gerakan-gerakan tanah itu sifatnya hanya titik-titik tertentu. Kemudian tiap orang bisa mengganti paving dan seterusnya. Apalagi kalau pakai aspal, semakin tidak cocok lagi. Nah, dengan itu maka perencanaan bangunan menjadi benar, pelaksanaan bangunan juga tepat. Kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Kalau perencanaannya benar, pelaksanaannya baik, pasti saya jamin pertanggungjawabannya juga akan benar. Ini desa bisa membangun dalam arti merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan. Desa juga bisa menyelesaikan berbagai masalah pembangunan. Karena dengan data yang valid, dengan data yang lengkap, dengan data yang selalu dimutakhirkan, maka permasalahan kemiskinan pasti akan tertangani dengan sistematis. Kenapa kemiskinan ini nggak pernah tertangani dengan sistematis? Karena datanya tidak pernah valid, datanya tidak pernah tidak pernah diperbarui, tidak pernah dimutakhirkan. Bicara kesehatan, stunting, keluarga berpenyakit kronis dan menahun, itu juga akan mudah tertangani dan bisa diselesaikan dengan sistematis kalau kita punya data. Masalah kualitas pendidikan, ini juga masalah yang terus-menerus menghantui kita. Ekonomi, nah, ekonomi misalnya potensi ekonomi desa kita ini ternyata tidak cocok kalau kita mengedepankan
di bidang pertanian. Lebih cocok desa kita ini di perikanan. Nah, itu setelah kita melakukan penggalian data, setelah melakukan telaah data, setelah kita melakukan analisis data, kita baru tahu. Makanya kemudian program-program perekonomian di desa dialihkan pelan-pelan dari pertanian menuju ke perikanan. Kenapa? Karena lahan sawah sudah mulai berkurang banyak. Nah, kalau pertanian maka produksinya tidak akan bagus. Tapi kalau perikanan pasti akan bagus karena kita diapit 2 sungai yang terus mengalir dan airnya bersih. Ikan yang bagus untuk sini jenis ikannya apa? Nah, itu akan bisa dengan cepat menangani masalah ekonomi. Nah, sahabat desa yang saya banggakan, kalau desa itu sudah bisa melakukan hal-hal yang bagus tadi, maka dunia akan mempercayai desa. Kita akan menunjukkan bahwa kami desa bisa membangun dengan baik. Kami bisa mendata, desa bisa mendata, desa bisa mengetahui potensi dan masalah, desa bisa menyelesaikan berbagai masalah ekonomi, pendidikan, kemiskinan. Dan ketika kita sudah tunjukkan bahwa kita bisa melakukan itu karena kita punya data, maka dunia akan bilang, saya percaya dengan desa. Maka percaya desa itu menjadi kata